Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dia. Saya sudah lama sekali tidak memberikan sharing session ataupun juga update di YouTube saya. Saya pertama-tama ingin meminta maaf. Bukannya apa-apa, tapi saya agak kesulitan untuk membagi waktu dengan kegiatan lainnya ataupun juga dengan tugas-tugas lainnya. Tapi insya Allah hari ini, pada kesempatan ini, saya akan sharing dari beberapa sumber yang saya pelajari dan telah saya baca sebulanan ini terkait dengan pastinya online love scam dan alasan kenapa saya tidak suka dengan sebutan kata bucin. Karena saya rasa kalau misalnya apa-apa terus dijawab dengan karena perempuannya bucin, karena laki-lakinya bucin, tapi nggak ada alasan yang kuat di balik kebucinan itu, saya kok gemes dan saya kok greget. Jadi pada kesempatan ini saya akan berusaha memberikan pemahaman yang saya dapat dari berbagai sumber. Saya akan mencantumkan juga sumber-sumber tersebut. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman ada yang tertarik untuk ingin memahami lebih lanjut lagi atau expand knowledge, monggo silahkan, saya tidak masalah. Kalau nanti ada teman-teman malah terus udah gitu bisa memberikan informasi-informasi yang saya lewatkan dan tidak saya pahami, wah itu saya sangat bersyukur sekali. Baik, saya akan langsung aja ya, saya akan sharing screen PowerPoint yang telah saya buat agar supaya jadi pembahasan kali ini lebih terstruktur. Baik, kata bucin ya. Kata bucin ini apa sih? Kalau misalnya kata bucin itu, kalau misalnya menurut dari surabayatribunnews.com, itu adalah istilah yang digunakan merujuk pada pria dan wanita yang tergila-gila akan cinta, di mana orang tersebut akan melakukan apapun demi orang yang dia cintai. Istilahnya gelap mata lah ya. Jadi dia akan berkorban, dia akan melakukan apapun ya karena rasa cinta tersebut. Nah, saya secara tidak sengaja lihat di YouTube dan lihat presentasinya dari Dr. Aisyah Dahlan. Beliau ada beberapa videonya yang menjelaskan bukan saja tentang karakter manusia, tapi juga fungsi daripada otak, sehingga itu membuat saya jadi memahami bahwa para korban online love scam itu kadang-kadang kelepek-kelepeknya itu kenapa gitu loh. Jadi bukan karena mereka itu tidak cerdas, mereka itu tidak punya norma, mereka mungkin itu bisa bahan perdebatan sih. Tapi ternyata di lain pihak ada struktur dari anatomi yang membuat memang kadang-kadang kita itu helpless dalam menangani emosi, perasaan dan sebagainya. Monggo silahkan kalau misalnya nanti teman-teman punya waktu lebih luang lagi daripada hari ini untuk melihat YouTube daripada presentasi Dr. Aisyah Dahlan. YouTube-nya itu sangat komprehensif sekali dan mudah untuk dipahami. Siapa sih Dr. Aisyah Dahlan itu? Dr. Aisyah Dahlan ini awalnya itu adalah dokter yang menangani pasien-pasien yang narkoba. Tapi dari situ beliau pada akhirnya memahami bahwa ada struktur otak yang menyebabkan pasien narkoba itu jadi tidak bisa menolak narkoba. Karena
tugas dan tanggung jawab beliau sebagai dokter pasien narkoba, beliau jadi harus membaca berbagai macam artikel dan penelitian terkait masalah fungsi otak dan juga karakter manusia. Alasannya adalah agar supaya beliau bisa memberikan arahan yang tepat bagi pasien narkoba yang beliau tangani. Nah, saya tidak akan terlalu berlama-lama mengenai apa sih fungsi daripada otak, karena itu bukan kapasitas saya, dan saya rasa juga Dr. Aisyah Dahlan akan lebih bisa lagi menjelaskan kepada teman-teman. Tapi pada intinya ada perbedaan yang sangat nyata antara otak laki-laki dan perempuan. Ada ketebalan, ada terus sedikit cerebral atau neuron-neuron, yang kalau misalnya dia perempuan itu dan laki-laki itu berbeda. Perempuan otak kanan dan kirinya itu seimbang, sedangkan kalau laki-laki itu lebih, ya seperti Anda lihat sini, itu lebih banyak neuronnya. Dari situ saja sudah kelihatan bahwa kalau misalnya kita itu antara satu dengan yang lainnya, kita bisa multitasking. Kita bisa terus sedikit bahasa kita juga mudah untuk kita utarakan dari perasaan ke tata bahasa. Di lain pihak, kalau misalnya laki-laki, karena di sini adalah sebelah kanan, kalau sebelah kanan ini kurang lebih adalah untuk masalah ruang, benda, objek, tugas-tugas kayak begitu. Jadi kalau misalnya di kanan sama di kiri aja tidak seimbang, jangan salahkan laki-laki. Mohon maaf kalau saya salah. Kadang-kadang mereka tidak bisa mengutarakan emosi mereka atau perasaan mereka. Amin. Basicnya udah dari sini. Kalau misalnya terus sedikit dikaitkan lagi dengan ada online scammer, kok bisa sih laki-laki tersebut bisa mengutarakan perasaannya dan emosinya kepada kita gitu ya, dengan bujuk rayunya dia. Dari beberapa penjelasan saya sebelumnya, mereka itu sudah memiliki buku panduan. Jadi kalau misalnya mereka stuck, mereka tinggal lihat buku panduan tersebut dan mereka tinggal mengikuti arahannya saja. Gak usah pakai pikir panjang, ikutin aja arahannya. Okay? Ini adalah beberapa sumber dari YouTube yang bisa dilihat. Saya rekomendasikan untuk teman-teman melihat perbedaan antara otak laki-laki dan otak perempuan. Dengan begitu, penjelasan dari Dr. Dahlan itu bisa lebih dipahami daripada penjelasan saya saat ini. Okay. Baik, apalagi sih yang menjadi perbedaan yang nyata? Dari struktur mata setelah itu ya, kalau misalnya perempuan itu lebih besar spasialnya, sudut pandangnya lebih luas. Sedangkan kalau misalnya yang laki-laki itu lebih sempit. Itu tandanya apa? Kalau misalnya sekali lagi perempuan berarti bisa multitasking, kalau misalnya laki-laki tidak. Jadi, balik lagi kepada yang online love scammer itu. Kalau misalnya terus sedikit laki-laki sudah memiliki satu tujuan, dia akan terus sedikit fokus kepada tujuan tersebut. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah ditargetkan untuk supaya kelepek-kelepek sama dia, supaya terus sedikit dia merasa bahwa Anda adalah buruannya, dia akan melakukan apa saja agar supaya tercapai tujuannya. Seperti itu. Kurang lebih lah ya. Mohon maaf saya agak buru-buru, saya takut kalau misalnya kelamaan nanti terus sedikit teman-teman jadi tertidur. Baik, dari saya masih ngomongin tentang masalah struktur otak ya. Karena Kak, saya paham bahwa perasaan itu dari hati. Betul sekali, minta ampun. Begitu juga dari penjelasan Dr. Aisyah. Tetapi bagaimanapun juga, yang mengontrol hati dan semua organ-organ tubuh itu adalah kurang lebih otak. Jadi, pada saat terus sedikit teman-teman merasakan jatuh cinta, kalau misalnya di-scan otak teman-teman, ada 1, 2, 3, 4, 5 daerah yang merah semua. Ini semuanya memberikan rasa senang,
memberikan rasa bahagia. Berbeda nih dengan narkoba, dia cuma 1, 2, 3. Narkoba saja bisa membuat kita itu adiktif. Padahal 3 saja bagian dari otak yang nyala. Sedangkan kalau misalnya jatuh cinta, 5. Bisa kebayang bagaimana, mohon maaf, teman-teman terus sedikit merasa tidak bisa mengontrol diri. Oleh sebab itu, bukannya ini bisa dijadikan alasan bahwa teman-teman terus sedikit karena fungsi otak saya, saya terjadi kayak gila dan bucin gitu. Salah. Maksud saya adalah supaya pahami diri teman-teman agar supaya tidak terjadi lagi hal-hal yang merugikan. Dengan teman-teman memahami dari struktur anatomi teman-teman, karakter teman-teman, dan nanti ilmu komunikasi juga, mudah-mudahan itu bisa membuat teman-teman merasa lebih percaya diri lagi ke depannya. Bagaimana menghindari ya bujuk rayu atau juga orang-orang yang memiliki maksud yang tidak baik. Jadi sepakat ya bahwa antara narkoba dengan jatuh cinta, dilihat daripada 5 bagian yang nyala dari otak aja, jatuh cinta itu lebih banyak. Dan jadi kalau misalnya mau dibilang lebih bahaya, bisa dibilang begitu. Nah, dari dari struktur otak tersebut, Dr. Aisyah juga terus sedikit karena beliau juga harus memahami tentang psikologi, beliau akhirnya memberikan penjelasan. Penjelasannya itu tuh sangat, kalau bagi saya tuh sangat to the point dan sangat mudah dipahami. Yang ini monggo silahkan nanti dibaca oleh teman-teman secara mendalam, oke? Tapi kalau misalnya dari Dr. Aisyah, makanya kayaknya waktu untuk memahami ilmu yang beliau berikan itu tuh gak bisa cuma dalam waktu 10 menit atau juga dalam beberapa menit saja. Harus ada waktu luang. Beliau membagikannya, ada sutradara, ada penonton, ada penulis skenario, dan ada artis. Oke? Nah, seperti ini. Oke. Artis, sutradara, penulis skenario, dan penonton. Nah, untuk memahami teman-teman itu karakternya itu seperti apa, karena karakter ini sudah ada di DNA kita. Jadi di struktur DNA kita karena sudah ada, kita tinggal memahami watak kita sendiri untuk mengetahui jenis komunikasi yang seperti apa, atau bahasa cinta seperti apa, dan bagaimana menghindarinya nanti. Kalau saya, cara untuk memahami watak saya, kalau disuruh pilih antara jadi sutradara, artis, penonton, atau penulis skenario, saya itu apa? Biasanya, satu manusia itu memiliki 2 watak. Saya, kalau misalnya dilihat dari keempat pilihan ini, saya adalah penonton. Saya lebih suka menonton, karena saya suka menonton. Dan saya juga suka berbicara. Tapi kalau bisa sih saya nonton sih. Jadi saya adalah yang ini, yang sanguin dan praktis. Oke. Kalau Anda terus sedikit sanguin dan kolerik, ya nggak masalah juga. Kalau Anda terus sedikit kolerik dan melankolis, nggak masalah juga begini. Kalau Anda melankolis dan pragmatis, ya monggo juga segini. Seperti ini. Tapi kalau Anda begini, nah ini nggak benar. Ya, kalau bisa saling bersilangan itu nggak benar. Nah, malah kalau menurutku Dr. Aisyah, kalau yang begini ini itu justru yang saling bersilangan itu adalah jodoh dari watak kita. Jadi kalau yang artis itu sama melankolis itu langsung tertarik, kalau kolerik sama yang penonton itu langsung tertarik dan sebagainya. Kalau misalnya artis itu apa sih? Ya, kurang lebih dia itu memang hangat, dia itu antusias, dia ramah, dia banyak bicara, ini yang plusnya. Di lain pihak, minusnya adalah dia tidak disiplin. Itu saya akuin deh. Kadang saya juga suka tidak produktif, lebih suka tidur.
Kalau misalnya untuk yang sebagai penulis, yang penonton, ini mohon maaf ya, ini agak-agak salah, tapi ada dari Google ada begini, jadi mohon maaf. Tapi silahkan kalau misalnya untuk melihat watak, ambil dengan yang dari sini saja PowerPoint-nya. Yang ini adalah untuk penjelasan-penjelasannya. Saya yang penonton, jadi saya itu adalah yang tadi yang artis dan juga yang penonton. Jadi karena dominannya penonton, saya ini seperti ini. Saya lebih diplomatis, saya kadang-kadang juga memang cek dan tidak peduli. Saya mudah-mudahan kalem lah dan objektif. Tetapi saya juga kadang-kadang karena saya diplomatis itu, saya tidak mau menyakiti satu dengan yang lain, saya dianggapnya tidak tegas. Atau saya juga dianggapnya karena saya peduli dengan orang lain, saya terus dianggapnya adalah cepat khawatir dan sebagainya. Silahkan teman-teman ambil yang mana yang menurut teman-teman itu berkolerasi dengan teman-teman sendiri. Plus minusnya kurang lebih adalah seperti ini. Nah, karena saya adalah artis dan penonton, ini kan beda ya tadi ya penempatannya. Saya lebih suka dengan penempatan ini. Ini lebih make sense bagi saya. Yang tadi itu yang sebelumnya, yang ini lebih karena saya membutuhkan deskripsinya. Karena saya artis dan saya penonton, saya jadi harus memahami kelebihan dan kekurangan saya yang tadi yang seperti tadi itu. Jadi mau tidak mau teman-teman harus memahami diri teman-teman itu seperti apa. Tapi saya enggak juga kok, saya juga bisa kok, walaupun saya artis dan juga sutradara, tapi saya juga bisa jadi penulis skenario dan penonton, betul. Karena pada akhirnya, karena semakin banyaknya kita berinteraksi dengan orang lain, kita juga dididik oleh orang tua kita dan juga oleh guru kita dan bahkan teman kita, dan kita kadang-kadang suka diberi tugas di luar dari comfort zone kita pada akhirnya terus sedikit bisa juga memiliki watak-watak lainnya. Tapi itu dia, yang aslinya adalah dua watak tadi itu yang langsung teman-teman pilih antara sutradara, penulis skenario, penonton atau artis. Ketepatannya itu adalah 80%. Nah, dari memahami watak kita sendiri, kita pada akhirnya harus memahami bahwa kita memiliki kebutuhan akan 5 bahasa cinta pada masing-masing daripada kita. 5 bahasa cinta itu berupa pujian, pelayanan, waktu, sentuhan fisik, dan pemberian atau diberi hadiah. Semuanya ini kalau misalnya tidak terpenuhi bahasa cintanya, maka dia akan tidak bahagia. Maka dia akan mencari orang yang bisa mencukupi bahasa cinta dia. Bahasa cinta itu diibaratkan seperti baterai ada 5 biji, ada 5. Dimana terus sudah gitu bahasa cintanya itu, saya tidak share dulu ya, sebentar. Di setiap otak kita itu ada 5 baterai, 5 bahasa cinta tadi itu, yang sentuhan fisik, pujian, pemberian waktu, hadiah, dan pelayanan. Kelimanya ini harus ada. Tapi semakin kita dewasa, apabila hanya 2 saja atau 3 saja, itu kita masih bisa berfungsi. Kadang-kadang ada yang susunan bahasa cintanya itu berbeda satu dengan yang lain. Ada yang bahasa cintanya yang dibutuhkan terlebih dahulu, yang nomor 1 itu adalah misalnya sentuhan fisik dulu. Terus yang kedua misalnya pelayanan. Ketiga itu adalah pujian dan sebagainya.
Karena setiap watak itu memiliki susunan yang berbeda-beda, makanya jadi kita harus memahami kurang lebih seperti begini. Kalau yang artis, yang pertama kali karena dia itu memiliki sifat yang periang dan dia itu senang berhubungan dengan orang lain, dia itu senang atau bahasa cinta pertama dia itu adalah pujian. Kalau dia sudah menerima pujian yang tulus ya, dia akan tenang. Okay? Dia akan happy, dia akan bahagia. Kalau misalnya yang penonton, karena dia itu sifatnya itu damai, dia nggak mau terus sedikit itu bikin ulah, dia nggak mau ngerecokin orang, karena dia tuh ngalah ya, terutama ngalah, yang dibutuhkan oleh orang yang pragmatis atau yang penonton, lebih kepada sentuhan fisik. Bagi dia kalau sentuhan fisik itu kayak yang, pengorbanan saya untuk menahan marah itu dihargai gitu loh, dia kayak diperhatikan gitu. Jadi dia akan happy. Okay? Di banyak pihak kalau orang yang melankolis, penulis skenario itu adalah orang yang sangat teliti. Orang terus sedikit itu yang sangat apa ya istilahnya ya, menganalisis sesuatu hal. Apa yang dibutuhkan oleh orang seperti itu? Yang pertama yang dibutuhkan oleh dia itu adalah waktu. Karena dia kan sukanya menganalisa. Jadi kalau misalnya dia harus mengutarakan suatu hal, itu akan sulit bagi dia. Jadi kalau misalnya Anda memberikan waktu kepada dia untuk mengutarakan, nah dia itu senangnya luar biasa. Dia itu akan yang, dia sayang sama saya gitu loh. Sampai waktunya dia itu tuh dikasih ke saya, padahal saya tuh susah banget ngutarainnya. Oke? Okay? Kalau kolerik apa? Kolerik adalah sutradara. Jiwa dia apa kalau sutradara? Pemimpin. Nah, kalau dari pemimpin aja kita udah tahu. Dari pujian, pelayanan, waktu, sentuhan fisik, dan hadiah, kalau pemimpin itu sukanya apa? Sukanya dilayani. Kayak misalnya gini, sudah makan belum? Kalau belum nih, tetangga kalau misalnya haus, mau teh atau mau kopi, nanti saya buatkan. Nah, lebih kayak begitu. Jadi kalau yang di sini, pertama bahasa cintanya yang akan buat dia kelepek-kelepek itu adalah pujian. Kalau yang pragmatis penonton, dia tadi adalah sentuhan fisik, walaupun itu berupa dengan kata-kata ya, oh kamu sekarang lagi menyentuh rambutmu dan segala macam. Ada, ini saya berusaha kaitkan dengan online love scam. Kalau penulis skenario itu adalah waktu, jadi bagi teman-teman yang melankolis terus sedikit itu dikasih waktu banyak banget sama si scammer itu, wah rasanya itu, aduh dia cinta banget sama aku. Nah, kalau yang kolerik apa? Nah, bagi teman-teman yang memiliki jiwa kepemimpinan yang tinggi, ya nggak masalah juga laki atau perempuan, it doesn't matter. Itu adalah pelayanan. Kamu butuh apa sayang? Nanti kalau misalnya kita sudah jadi suami istri, nanti kamu akan, nah janji-janji deh, nah gitu barang lebih. Jadi bisa teman-teman bayangkan bahwa scammers itu luar biasa paham banget bagaimana dari masing-masing karakter ini kelemahannya dan dari mana, sudut mana dia bisa terus sedikit membuat teman-teman itu tidak berkutik. Jadi kalau misalnya terus sedikit teman-teman bilang, oh saya terhipnotis, oh saya terus sedikit kan bodoh banget, ini banget sama segala macam. Yang ada kalau menurut saya mereka lebih pintar daripada kita-kita. Karena mereka lebih mendapatkan pelatihan, mereka mendapatkan informasi, mereka sudah mendapat panduan, sehingga mereka paham bagaimana membuat kita terus sudah gitu tidak berdaya. Ampun, itu dari karakter ya, itu dari karakter. Belum lagi kalau mereka terus sedikit mendapat pelatihan dengan ilmu komunikasi.
goodness, ya Tuhanku, ya Allah, ya Robbi. Bukan lagi kelepek-kelepek yang ada. Tapi udah gitu udahlah. Makanya terus udah gitu kadang-kadang ada dibilang budak. Ya, karena di dalam ilmu komunikasi secara singkat saja ya, saya akan menjelaskan bahwa ada yang namanya itu adalah teori penetrasi sosial. Jadi kayak bawang, kita lihat dari sini dulu ya. Nah, kan kalau misalnya di online itu kan gampang ya untuk berkenalan gitu loh. Lewat Facebook, IG, segala macam, tinggal buat akun, terus jadi gitu ada data, paket data maksudnya, ya udah gitu loh. Dari Anda berkenalan, nah ini udah deh. Udah gitu nanti lama-lama kesini Anda berteman, terus sedikit tuh ngerasa lebih daripada teman jadi sahabat karena sudah sharing macam-macam ya, mungkin cerita, mungkin anekdot, mungkin suatu hal yang tidak diberikan kepada teman atau kenalan kita gitu kan. Nah, nanti terus sedikit bagi teman-teman yang sampai kepada masalah private atau intim, wassalam. Gak masalah sih, asal tahu norma-normanya aja dan tahu batasan-batasan aja. Tapi umumnya kalau misalnya sampai ke sini, segala hal itu gampang untuk diminta. Mau dari video, foto, dan uang, saya nggak bisa ngomong lagi deh kalau ada kayak begini deh. Terus, Bu, gimana caranya supaya kita membatasi semua ini gitu ya, supaya jangan kayak bawang gitu, jadi kayak konteks satu dengan lain gitu sampai ke yang private atau intim. Monggo silahkan, pada saat terus udah gitu Anda sedang berkomunikasi, silahkan aja ngomong tentang tujuan hidup, tentang agama, religion, tentang ketakutan fantasi, tentang konsep diri. Tidak ada masalah, ini adalah kebutuhan, masalahnya sosial, karena kita adalah makhluk sosial. Tetapi yang saya minta adalah dengan memahami ilmu ini, mohon kiranya teman-teman terus sedikit. Nah, dari sini ke sini, dari sini ke sini, ini layersnya jangan gampang terus sedikit dibuka. Ini ditebelin lagi. Ini enggak terus sedikit baru ketemu 5 menit udah langsung ke masalah ini atau masalah ini. Kasih waktu dulu untuk dari sini ke sini, dari sini ke sini, dari sini ke sini. Jangan terus dari langsung kenalan langsung ke private atau intim gitu loh. Dipertebal. Mau itu dibilangnya dipertebal iman, dipertebal ilmu, dipertebal daya pertahanannya, monggo silahkan. Bu, kalau misalnya saya nggak bisa gimana dong mempertebal ini? Nah, waktu itu saya sudah bilang bahwa oke, kalau gitu kasih jeda. Sebelum ini ke sini, dan ini ke sini, ya, kasih jeda dulu. Kalau dia punya gerusak-gerusuk langsung gitu ya, dalam waktu sehari gitu loh, aku sekarang udah jadi papi kamu, aku udah jadi suami kamu, dan sebagainya. Jangan malu. Tunggu. Kalau enggak, jangan komunikasi dulu sama dia. Kasih jeda dulu. Ini kasih jeda dulu. Kalau gitu. Jangan dari kenalan langsung ke teman, teman ke sahabat, terus langsung ke private atau intim. Kasih jeda dulu. Kontrol ada di Anda. Waktu itu saya udah pernah bilang ya. Susah banget sih. Offin aja nomor HP-nya, offin aja atau enggak HP Anda, atau enggak terus sedikit kontrol diri Anda agar supaya waspada. Nah, ini dia waspada ini loh, ini waspada, mbak-mbak, mas-mas, bapak-bapak, ibu-ibu, hapunten kalau saya belagu. Tapi kalau misalnya dari teman-teman bilang, sekali lagi, kita bucin. Sekarang bucinnya itu dilihat dari karakter dulu dan dilihat dari Anda bersosialisasi. Bagaimana Anda melakukan interaksi satu dengan yang lain. Apakah langsung atau pelan-pelan?
Jangan bodohin diri sendiri, karena sekarang sudah dikasih ilmunya. Jangan bilang kalau misalnya terus sedikit ada terhipnotis. Saya paling sebel banget, minta ampun. Ada itu pihak kontrol kok sebetulnya. Monggo silahkan, terus sudah gitu, pahami karakter, pahami fungsi otak, pahami sedikit-sedikit masalah ilmu komunikasi dan psikologi. Insya Allah mudah-mudahan itu jadi bisa membantu kita dalam bermedia sosial selanjutnya. Karena nggak mungkin kita tidak berkomunikasi. It doesn't make sense at all. Oke? Okay? Baik. Bagi teman-teman, terus sudah gitu, yang kadang-kadang suka menunjuk orang lain dan diri sendiri, saya itu memang perempuan atau laki-laki yang lemah, saya ini tidak bermolar dan segala macam, saya ini adalah bla 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 tata nana, saya sarankan untuk stop, pahami diri teman-teman sendiri, karakter teman-teman, dan bagaimana bersosial media atau berkomunikasi. Sejak teman-teman masuk ke komunitas WXC, sebaiknya teman-teman kemudian belajar untuk memperbaiki diri, tidak terlalu pusing dengan hal-hal negatif yang dulu dilakukan, itu jadikan pembelajaran, makanya sekarang kita belajar agar supaya lebih baik lagi selanjutnya. Untuk saat ini saya akhiri dulu. Saya ingin mencoba apakah message yang saya berikan lewat recording, lewat Zoom ini bisa tersampaikan dengan baik apa tidak. Kalau misalnya tidak, mungkin akan ada sesi yang lebih jelas lagi, sehingga ada tanya jawab. Kalau misalnya sudah cukup, alhamdulillah, saya tunggu tanggapan dari teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.